Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview dua jurnal tentang jurnal Teori Produksi dalam Studi Ekonomi Islam Modern karya Vita Nuratul Faizah, mahasiswi UIN Walisongo Semarang, dan jurnal Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam karya Muhammad Turmudi, mahasiswa IAIN Kendari. Yang pertama yaitu jurnal Teori Produksi dalam Studi Ekonomi Islam Modern. Istilah produksi dalam bahasa Arab disebut al-intaj, akar kata dari kata nataja, yang memiliki makna mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Beberapa ekonom muslim ikut berpendapat mengenai penjelasan produksi, seperti Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa produksi merupakan elemen penting dalam beribadah. Secara khusus ia memandang memproduksi suatu kebutuhan dasar ialah merupakan kewajiban sosial atau fardu kifayah. Menurut Ibnu Khaldun, memandang produksi sebagai pencurahan tenaga untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan individu maupun kebutuhan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan produksi. Esensi produksi pada hakikatnya berdiri di atas tujuan yang hendak dicapai. Pada proses produksi, seorang produsen berupaya untuk mengoptimalkan faktor produksi sehingga menghasilkan output berupa produk, baik barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi secara umum yaitu untuk memperoleh laba, dengan konsekuensi cara pemerolehan laba tersebut sesuai dengan maqasid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan lingkungan secara keseluruhan. Untuk itu, rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen ialah mendapat keuntungan serta tidak melupakan keberkahan, yang mana hanya bisa diperoleh apabila menerapkan prinsip dan nilai-nilai Islam di dalamnya. Pada prinsipnya, kegiatan produksi harus jalan dengan tujuan tersebut. Secara umum, prinsip produksi meliputi yang pertama, prinsip tauhid, yang menjadi prinsip fundamental Islam, serta menjadi bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termotivasi beribadah kepadanya. Yang kedua yaitu prinsip kemanusiaan. Selanjutnya prinsip keadilan, prinsip kebajikan, dan yang terakhir yaitu prinsip kebebasan. Permasalahan ekonomi muncul karena kebutuhan manusia yang sesungguhnya terbatas. Dalam konteks ini, Islam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan manusia sejatinya terbatas. Jika batas-batas ini dilampaui, maka manusia justru akan kehilangan kepuasan dan manfaatnya. Fahmi Khan mengajukan unsur produktivitas, perencanaan, keterampilan, dan kecakapan dalam produksi atau entrepreneur sebagai faktor produksi perspektif Islam. Yang pertama yaitu tanah atau alam. Sebagai faktor produksi mencakup semua sumber alam yang mencakup isi bumi ataupun permukaannya. Yang kedua yaitu tenaga kerja sebagai usaha jasmani atau rohani untuk memuaskan sesuatu. Yang ketiga yaitu modal, aset yang digunakan untuk membantu terciptanya proses produksi. Yang terakhir yaitu organisasi, ialah keseluruhan kerja merencanakan dan mengarahkan pada suatu perusahaan.
Nah, jurnal yang kedua yaitu tentang produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Secara lazim, produksi yaitu artinya menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap suatu produk, barang atau jasa sehingga bermanfaat bagi manusia. Dan haruslah hanya yang dibolehkan dan memiliki keuntungan, yakni halal dan baik menurut Islam. Konsep produksi dalam ekonomi Islam ada 3 macam. Yang pertama akidah, syariah, dan akhlak. Ada beberapa tujuan produksi menurut perspektif fikih ekonomi Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin dengan tidak melanggar syariat Islam. Yang kedua yaitu merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Selanjutnya yaitu tidak mengandalkan pada orang lain. Yang keempat, pembebasan diri dari belenggu ketergantungan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sarana mendekatkan diri kepadanya. Semua tujuan tersebut pada dasarnya yaitu untuk mencapai kemaslahatan sehingga tercapai falah, yakni yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Produksi memiliki beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor alam atau tanah, yaitu faktor dasar dalam produksi, maksudnya yaitu bumi seisinya. Yang kedua yaitu faktor tenaga. Tenaga kerja dibutuhkan untuk melakukan proses dari bahan menuju menjadi suatu barang jadi. Yang ketiga yaitu faktor modal atau kapital. Faktor modal harus bersumber dari sesuatu yang bebas dari riba sehingga tercapai maslahah. Yang terakhir yaitu faktor manajemen, berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya finansial manusia dan informasi untuk mencapai sasaran. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem upah atau gaji tenaga kerja. Upah merupakan kompensasi atau imbalan yang diterima pekerja atas jasa kerja yang diberikannya dalam proses produksi di suatu perusahaan. Sistem pengupahan tersebut dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem upah waktu, yaitu besarnya kompensasi berdasarkan sistem waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu proses sistem prestasi, upah berdasarkan jumlah atau banyaknya produk pada setiap unit. Yang ketiga yaitu sistem upah borongan, upah berdasarkan apa yang mereka hasilkan tanpa didasarkan waktu. Yang terakhir yaitu sistem upah bonus, sebagai hadiah atas prestasi kerja yang telah diberikan dan membuah keuntungan. Nah, dari penjelasan tadi yang dapat saya simpulkan yaitu secara keseluruhan kedua jurnal tersebut hampir mirip, seperti pengertian, tujuan, prinsip, dan faktor produksi dalam perspektif ekonomi. Hanya saja jurnal yang kedua terdapat pengertian gaji atau upah tenaga kerja, yang mana itu tentunya sangat penting bagi suatu perusahaan dalam melakukan proses produksi. Tapi dalam jurnal yang pertama penjelasannya lebih detail dan menyeluruh, jadinya terjawab semua apa yang menjadi problem atau masalah pada kehidupan sebenarnya.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.